yaitu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang patut dan orang tidak ada yang lain selain dia yang kita ikuti. Jika ada pada saat ini ada orang yang mengikuti selain Nabi Muhammad, berarti dia telah sesat. Oleh karena itu besar maknanya Maulid Nabi ini, karena kita kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat, seluruh manusia, bahwa kita tidak ada panutan lain selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau beliau diperingati, sungguh sangat pantas. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mengapa sih Pak Nabi Muhammad ini diembel-embeli Nabi besar? Apakah orangnya besar? Oh tidak, orangnya sih sama seperti kita, ya. Orangnya tidak besar-besar amat, biasa saja. Hanya di namanya besar. Kenapa namanya besar? Orang lain agama Islam mengakui kalau Nabi Muhammad itu the best of the best. Nabi Muhammad itu terhebat sedunia. Orang Kristen aja, jagoannya orang Kristen aja kalah, ya. Jadi di peringkat 1 orang-orang Amerika, orang-orang Kristen mengakui peringkat 1 orang terhebat di dunia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengapa disebut sebagai Nabi besar. Apakah Nabi Muhammad hanya nabinya umat Islam? Tidak. Ternyata orang non-Islam seperti Yahudi, Nasrani mengakui kalau Nabi Muhammad itu sebagai panutan. Akhlaknya karimah, akhlaknya mulia. Itu sebabnya ya, kita dari Maulid Nabi ini mengingatkan kembali kita kepada panutan kita yang dulu pernah hidup di dunia ini sebagai manusia yang berjuang dengan dakwah. Dia hidupnya dicurahkan, ditumpahkan sepenuhnya untuk dakwah, demi cintanya dia, demi pengabdiannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kehidupan kita di masyarakat. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari harta kekayaan untuk menumpuk harta, tidak mencari ketenaran duniawi. Semata-mata hidupnya adalah ditumpahkan untuk kepatuhannya kepada Allah dan melayani sepenuhnya hidupnya, umurnya berhabisan untuk melayani masyarakat dalam hal masalah akidah dan amalia akhlakul karimah. Alhamdulillah kita telah diturunkan sebagai adanya seorang Rasul yang disebut dengan Nabi Muhammad. Jika kita tidak diturunkan seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad, mungkin kita semua masih jahiliyah, akhlaknya rusak dan membunuh. Nah, itulah sifat manusia, dasarnya seperti binatang. Maka Nabi Muhammad turun menghentikan semua kekacauan di muka bumi ini. Tidak jarang contoh yang sudah dilaknat oleh Allah, suatu kaum, suatu umat, suatu desa yang sudah dilaknat oleh Allah karena kerusakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun untuk membenahi perilaku manusia yang kotor dan jahat dalam kejahiliahan. Nah, anak-anakku sekalian, inilah makna Maulid Nabi, supaya mempertebal keimanan kita terhadap Islam, mempertebal keimanan kita terhadap agama kita, dan mempertebal kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa
yang kita ikut kepada jalan beliau, taklid kepada Rasulullah SAW, nanti di akhirat insya Allah akan mendapat syafaat, mendapatkan ayuman, mendapatkan lindungannya, dan berada pada barisan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pesan singkat dari Bapak. Semoga acara Mauludan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mulai manfaat dan pendidikan bagi anak-anak, menciptakan karakter yang baik. Demikian dari saya sebagai sambutan dari Kepala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.